Berikut ini kami sampaikan informasi penting dalam kesepakatan baru Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja Orang Asing mengenai normalisasi penempatan kembali tenaga kerja asing ke Korea Selatan. Tanggal penerbitan, tanggal 5 November tahun 2021, hari Jumat, pada jam 8.30 waktu Korea dengan total 2 halaman. Departemen yang bertanggung jawab, Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Departemen Tenaga Kerja Asing. Normalisasi masuknya tenaga kerja asing. Mulai akhir November, tenaga kerja asing yang sudah divaksinasi direncanakan masuk ke Korea. Pemerintah Korea, pada tanggal 5 November, hari Jumat, dalam pertemuan naskah utama Corona-19, memutuskan untuk menormalkan masuknya pekerja asing dengan visa E9, dengan alasan bahwa sebelum dan sesudah masuk, seperti vaksinasi, dan lain-lain. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Korea, oleh tenaga kerja asing yang masuk ke luar negeri sejak merebaknya COVID-19 tahun lalu, negara dan jumlah orang yang masuk ke negara tersebut dibatasi. Negara personil baru yang diizinkan masuk adalah Kamboja, Vietnam, Thailand, Timor Leste, Laos, dan Cina. Penerbitan visa belum diizinkan untuk negara-negara dengan risiko bahaya corona tinggi seperti negara Filipina, Pakistan, Myanmar, Uzbekistan, dan Kirgistan. Jumlah orang dengan status entry personel baru adalah 100 orang per hari, 600 orang per minggu. Akibatnya, 50.000 pekerja asing telah masuk ke negara Korea setiap tahun. Tetapi sejak pandemi COVID-19, jumlahnya menurun menjadi 60 hingga 70 juta per tahun. Sehingga, memperburuk kekurangan tenaga kerja di bidang-bidang industri seperti industri kecil dan menengah, pertanian, nelayan, dan industri lainnya. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menormalkan masuknya pekerja asing, dengan alasan tindakan karantina sebelum dan sesudah masuk Korea dengan mempertimbangkan kekurangan tenaga kerja yang serius di lokasi. Karena situasi Corona-19 yang berkepanjangan dan fakta bahwa sistem karantina telah beralih ke pemulihan langkah demi langkah. Pertama-tama, pada prinsipnya, 16 negara pengirim diperbolehkan masuk tanpa membatasi negara tempat pekerja asing dapat masuk sesuai dengan risiko karantina masing-masing negara. Masuk ke Korea hanya diperbolehkan jika hasil tes PCR negatif di rumah sakit yang ditunjuk oleh misi diplomatik di luar negeri dalam waktu 72 jam sebelum boarding. Diharapkan, pekerja asing akan dapat memasuki negara Korea paling cepat akhir November dengan mempertimbangkan prosedur masuk seperti penyelesaian vaksinasi lokal dan penerbitan visa di negara pengirim. Dalam kasus negara lain, jika hasil tes PCR negatif terlepas dari vaksinasi, diperbolehkan masuk. Tetapi vaksinasi harus diselesaikan di Korea setelah masuk ke Korea. 11 negara pada tanggal 5 November seperti Kamboja, Vietnam, Thailand, Timor Leste, Laos, Cina, Nepal, Sri Lanka, Mongolia, Bangladesh, Indonesia. Semua pekerja asing diurus oleh pemerintah setelah memasuki negara tersebut, terlepas dari apakah mereka bersifat preventif atau tidak. Harus melalui masa karantina 10 hari di fasilitas yang dikelola. Namun, mereka yang telah menyelesaikan vaksinasi,
Diperbolehkan mengisolasi 2 orang dalam satu ruangan dan bagi yang belum divaksinasi, hanya 1 kamar per orang. Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja mempromosikan konsultasi dengan 16 negara pengirim, agar masuknya tenaga kerja asing dapat segera dinormalisasi. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Korea, direncanakan untuk mendorong vaksinasi di tempat kerja, melalui langkah-langkah seperti pembebasan dari inspeksi karantina setelah selesainya vaksinasi dan perlakuan istimewa ketika menempatkan pendatang baru untuk pekerja asing. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan sering mencuci tangan. Silahkan subscribe, like dan komen jika Anda menyukai video ini, dan nantikan kami dalam video-video selanjutnya. Sampai jumpa.